Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Juara, perkenalkan nama saya Ridho Rizky dari kelas 1A dengan NIM akhir 01 jurusan Ilmu Kelautan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di pertemuan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sama-sama mempelajari materi tentang biokimia. Sambil mempelajari materi tentang biokimia, bagaimana kalau kalian menemani saya untuk merakit sandwich ala Ridho Rizky? Ini merupakan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk membuat sandwich. Di sini terdapat 2 potong roti, telur yang sudah digoreng dan diorak-arik, dan sarden sisa semalam. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, di roti ini terkandung sebuah karbohidrat loh. Nah, karbohidrat sendiri tersusun dari karbon, oksigen, dan hidrogen. Apa fungsi utama karbohidrat? Sebagai cadangan energi dan juga sumber energi. Jenis karbohidrat terbagi menjadi 3, yaitu ada monosakarida, contohnya yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua ada disakarida, contohnya yaitu sukrosa atau gula pasir, laktosa atau gula susu, dan maltosa. Dan yang ketiga yaitu polisakarida, contohnya glikogen atau cadangan energi di hewan, pati atau cadangan energi pada tumbuhan, dan selulosa atau penyusun dinding sel bagi tumbuhan. Selanjutnya saya akan menuangkan si telur dan juga sarden saya ini ke atas roti. Tapi sebelum itu, apakah kalian tahu kalau telur dan juga sarden atau ikan ini terdapat sebuah protein loh guys. Protein itu tersusun dari rantai panjang asam amino. Fungsi protein yaitu sebagai enzim atau katalis yang mempercepat reaksi biokimia. Contohnya yaitu amilase memecah pati menjadi gula. Yang kedua sebagai struktur. Contohnya kolagen pada kulit dan keratin pada rambut. Yang ketiga sebagai transportasi. Contohnya hemoglobin mengangkut oksigen dalam darah. Yang keempat sebagai imunologi atau antibodi melawan infeksi. Saya menggoreng telur menggunakan minyak. Yang dimana minyak itu sendiri merupakan lipid. Apa itu lipid? Lipid merupakan makromolekul dalam biokimia yang tersusun dari gliserol dan asam lemak. Fungsinya sebagai penyimpan energi jangka panjang, penyusun membran sel, dan isolasi panas. Kita sudah menaruh si telur ke atas roti. Sekarang saatnya kita menaruh si ikan ke atas roti. Nah, selain protein yang terkandung dalam ikan, ikan juga mengandung asam nukleat guys. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida yang mengandung informasi genetik. Terdapat pada semua makhluk hidup. Molekul alami yang berupa asam nukleat contohnya adalah DNA dan RNA. Asam nukleat berperan dalam pewarisan sifat dan sintesis protein. Semua yang sudah kita bahas tadi merupakan makromolekul dalam biokimia. Nah, biokimia itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari proses kimia kehidupan, mencakup struktur, fungsi, dan interaksi molekul biologis dalam organisme. Memahami dasar kimia kehidupan mulai dari molekul terkecil hingga sistem biologis yang kompleks. Ayo kita pahami proses-proses biokimia. Yang pertama yaitu respirasi seluler. Respirasi seluler adalah proses biokimia di mana sel memecah molekul organik, terutama glukosa, untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Biasa terjadi di mitokondria atau sitoplasma. Tahapannya berupa glikolisis, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Selanjutnya mari kita bahas tahapan-tahapan respirasi seluler. Tahapan respirasi seluler yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis adalah jalur metabolisme yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul pirufat atau 3C. Hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP, dan 2 H2O. Selanjutnya yaitu siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan serangkaian reaksi di mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil pada asetil-CoA dan mereduksi koenzim yang teroksidasi melalui rantai transport elektron yang berhubungan dengan pembentukan ATP. Hasil akhir dari siklus Krebs yaitu 8 NADH, 2 FADH, 2 GTP, dan 6 CO2. Tahapan dari respirasi seluler terakhir yaitu rantai transport elektron. ETC adalah rangkaian kompleks protein dan pembawa elektron di membran dalam mitokondria yang berfungsi mentransfer elektron dari NADH dan FADH ke oksigen sambil memompa proton atau H+ untuk menghasilkan gradien elektrokimia yang digunakan untuk membentuk ATP. Yang pertama si NADH dan FADH
Hasil glikolisis menyumbangkan elektron ke ETC. Lalu elektron bergerak menuruni rantai atau energinya menurun. Energi dan transfer elektron digunakan untuk memompa H+ ke ruang antar membran. Terbentuklah gradien proton atau proton motive force. H+ kembali masuk ke matriks melalui ATP sintase, menghasilkan ATP atau fosforilasi oksidatif. Kita masuk ke proses biokimia selanjutnya, yaitu fermentasi. Dalam bahasa Inggris, yaitu fermentation atau peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik atau tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia melalui aksi enzim. Respirasi anaerob adalah respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan ketika terjadi peristiwa tidak ada cukup oksigen yang tersedia untuk menghasilkan energi. Respirasi anaerob berlangsung di sitoplasma sel. Di dalam sitoplasma, glukosa atau senyawa organik lainnya akan dipecah sebagian melalui serangkaian reaksi kimia yang menghasilkan sejumlah energi kecil dalam bentuk ATP. Salah satu produk sampingan dari respirasi anaerob adalah asam laktat. Selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis berasal dari kata foton yang berarti cahaya dan sintesis yang berarti penyusun, sehingga bisa diartikan bahwa fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi berupa makanan dengan memanfaatkan energi dari cahaya. Fotosintesis biasa terjadi di dalam kloroplas pada sel tumbuhan. Ada dua tahapan fotosintesis. Yang pertama yaitu reaksi terang, mengubah energi cahaya menjadi energi kimia dan melepaskan oksigen. Dan yang kedua yaitu siklus Kelvin, serangkaian reaksi siklik yang menyusun molekul gula. Di bidang kelautan, aplikasi dalam biokimia juga dapat dilakukan. Contohnya di bidang kesehatan informasi, yaitu senyawa bioaktif dari spons laut, lalu sebagai senyawa anti kanker dari karang lunak, dan sebagai antibiotik dari bakteri laut. Selanjutnya yaitu bidang industri pangan. Contohnya yaitu protein hidrolisat ikan untuk suplemen, alginat, agar, karagenan untuk industri makanan. Lalu ada bidang lingkungan dan energi. Bioremediasi atau mikroalga menyerap logam berat dan sebagai biofuel dari mikroalga. Dan di bidang konservasi monitoring laut yaitu analisis DNA lingkungan untuk memetakan keanekaragaman hayati dan untuk pigmen klorofil dan fluorensasi untuk memantau kesehatan terumbu karang. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencoba untuk menyimak dan memahami video sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.